Oke, jadi di praktikum kali ini sebenarnya tujuannya tuh ada tiga, instalasi dan aktivasi Microsoft Excel, R dan R Studio, lalu nanti ada penjelasan singkat juga apa itu R dan R Studio, terus terakhir kita akan coba langsung di R Studio. Untuk instalasi dan aktivasi Microsoft Excel-nya, ini bisa dibaca di sini ya, kayak yang udah aku kirimin kemarin malam. Kalau ada kendala di yang Excel, gak apa-apa di apa namanya dibiarin aja dulu karena untuk sekarang sih kita fokusnya ke RStudionya aja. Sebelum itu aku mau tanya, adakah di sini yang masih struggle untuk ngedownload R dan RStudionya? Kalau ada kendala, bilang aja guys, nggak apa-apa. Iya, Aman semua kan? Nah, kita jadi data. ya, aman semua berarti ya. Nanti kalau semisalnya ada problem, boleh chat aku atau Kayla. Oke, berarti aku anggap kalian udah berhasil mendownload RStudio. Langsung aja kita masuk ke penjelasannya. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa baca sendiri juga. Eh, R itu adalah bahasa pemrograman dan lingkungan perangkat lunak yang khusus dirancang untuk analisis statistik, manipulasi data, dan visualisasi. R ini sangat populer di kalangan statistisi, peneliti data, ataupun analis data karena menyediakan berbagai alat seperti berikut ini. Yang pertama ada analisis statistik. Nah, di R ini kita bisa melakukan yang namanya regresi linear, terus analisis varians, pengujian hipotesis, time series, dan masih banyak lagi. Terus juga ada manipulasi data, kita bisa transformasi, terus data cleaning, ataupun eksplorasi data. Terus juga visualisasi data kayak bikin-bikin grafik batang, histogram, box plot, dan lain-lain. Terus ini bisa dibaca sendiri juga ya, ada ekosistem yang kuat, dan dia ini bersifat open source. Nah, lalu RStudio itu apa? RStudio itu adalah Integrated Development Environment atau IDE. Nah, ini disebut juga sebagai lingkungan pengembangan terintegrasi untuk R dengan lebih mudah dan efisien. Atau juga dapat dikatakan sebagai add-on-nya dari R. Jadi, ketika seseorang menggunakan RStudio, mereka tetap menggunakan versi lengkap dari R sekaligus memperoleh manfaat dan fungsionalitas dan kegunaan yang lebih baik karena user interface yang lebih baik. Nanti kita lihat ya, kenapa dikatakan R itu RStudio lebih baik daripada R. Oke, ini fokus program kita di RStudio. Nah, nanti tampilan RStudionya bakalan kayak gini. Ada 4 kolom. Ada kolom scripts yang pertama atau editor. Nah, ini nanti kalian ngetik code-nya di sini, di kolom script ini. Terus ada kolom konsol. Ini adalah kolom untuk melihat output dari code yang kalian tulis di sini. Code-nya juga muncul sih di sini. Nah, terus ada environment atau history. Ini untuk menunjukkan kalau yang environment untuk menunjukkan variabel yang dihasilkan selama pemrograman di ruang kerja yang bersifat sementara. Jadi bisa hilang. Terus kalau tab preview atau history, ini untuk melihat semua perintah yang digunakan hingga saat ini sejak awal penggunaan asli. Lalu di kolom yang terakhir ini ada banyak tabnya ya, ada tab files, plots, package, help, dan viewer. Nah, ini masing-masing bisa dibaca sendiri nih guys, apa kegunaan. Nah, terus ini ada pengetahuan singkat tentang menavigasi direktori di RStudio. Oke, nah sebelum itu, sebentar ya. Nah, nah ini tampilan dari R, R aja. Tadi kenapa dikatakan R Studio lebih bagus? Karena tuh
user interface-nya atau antarmu tuh kalau R tuh ya udah cuman yang konsol ini aja gitu, kayak kepisah gitu. Maksudnya jadi satu semua gitu. Nah, kalau R Studio, nah jadi kepisah-pisah gitu. Jadi udah apa ya, rapih lah, lebih rapi dibanding R. Makanya orang-orang biasanya tuh lebih seneng pakai R Studio dibanding R ini gitu. Tapi bahasanya sama. Oke, eh, kita langsung aja ke program. Nah, di sini ada beberapa outline yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada operasi dasar, terus mendefinisikan variabel di R itu gimana, lalu ada operasi logika, tipe data di R, install dan loading packet R package, terus membaca data, dan statistika deskriptif. Nah, untuk merun sebuah program di R Studio ini adalah dengan cara memencet Ctrl Enter. Shin, itunya belum kelihatan deh. Screennya masih di arm biasa. Oh, Hmm. wait. Oke, udah kelihatan belum? Harusnya udah sih. Udah aman. Oke, ya. Jadi tadi ada outline-nya ini kan. Nah, terus untuk ngerannya itu kita pakai Control Enter. Jadi pencet Control di keypad-nya, terus pencet Enter. Tuh. Terus kalau untuk meran beberapa program sekaligus, kalian bisa kayak men-select dulu kayak gini, baru pencet Control Enter gitu. Oke. Oh ya, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Aku tunggu sampai 16.15. Kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut ke operasi dasar. Oke, kayaknya belum ada pertanyaan ya. Kita lanjut dulu aja. Nah, layaknya matematika pada umumnya, R ini dapat melakukan operasi dasar. Seperti yang kita tahu, operasi dasar itu ada tambah, kurang, kali, bagi. Coba kita run ya. Nah, ini benar ya. 6 tambah 3, 9. 8 kurang 4, 4. Terus 7 kali 8, 5, 6. 6 bagi 8, 0,75. Jadi kayak yang udah aku jelasin, konsol ini buat ngelihat outputnya. Sementara yang di script atau di kolom editor ini untuk kita mengetik code-nya. Terus ini ada operasi pangkat. Pangkat di sini ada dua. Kalian bisa pakai yang bintang-bintang atau bisa juga pakai yang apa ya namanya ini? Kayak topi gitulah. Hasilnya sih sama. 3 pangkat 3, 27 benar ya. Oh ini kecilan nggak ya? Nah, terus kalau kalian misalnya mau ngeprint angka nih dari N sampai M, misalnya di sini contohnya dari 2 sampai 4, kalian bisa pakai eh, titik 2 kayak gini. Nah, ini artinya print angka dari 2 sampai 4. Nah, nanti berarti keluarnya 2, 3, 4. Kalau misalnya kalian disuruh print angka dari 1 sampai 100, berarti 1,2, 100, terus kita. Nah, keluar nih angkanya dari 1 sampai 100. Tuh. Oke. Lalu di sini ada cara mendefinisikan variabel. Di sini sebenarnya bisa pakai yang tanda panah ke kiri ini atau pakai sama dengan. Tapi kalau aku sih prefer pakai yang ini karena di pengalamanku memakai R itu kadang tuh ada perintah yang dia nggak mau jalan kalau pakai yang sama dengan ini gitu. Terus juga nanti di bawah kita akan belajar boolean ini buat ngebedain aja sih gitu. Jadi better kalau mengassign atau mendefinisikan variabel pakai yang ini ya, tanda panah. Nah, oh ya, tanda panah di sini bisa pakai shortcut ALT plus ini. Nanti langsung keluarnya kayak gini. Oke, nah
Di sini aku mau mendefinisikan dua variabel yaitu A dan B, di mana A itu berisikan angka 2 dan B itu berisikan nilai atau angka 6. Nah, ini coba kita run dulu ya. Oke, di sini kiri merupakan nama variabel dan kanan merupakan nilai dari variabel tersebut. Untuk memanggil variabel, kita cukup mengetik namanya aja. Misalkan tadi kan aku udah namain di sini A dan B. Terus aku mau manggil mereka nih A dan B. Ya udah tinggal run aja. Nah, keluar deh nilainya A2, B6. Lalu variabel ini juga bisa melakukan operasi dasar. Tadi kan kalau yang di awal ini langsung ya angkanya. Nah, ini kita simpen nih angkanya ke suatu variabel dan ternyata variabel itu juga bisa melakukan operasi dasar. Coba ya. Nah, sama kan hasil kayak A tambah 2 8, A tambah B, 8, A kurang B, min 4, dan seterusnya. Gitu. Kalau pangkat juga harusnya bisa nih. Nah, terus untuk operasi logikanya, em, sini kita mau ngecek nih, apakah si nilai dari variabel A itu lebih kecil dari nilai variabel B. Tadi kan AB-nya berapa? A-nya 2, B-nya 6 kan. Terus, nah di sini benar ya, biar enak dilihat. Benar kalau 2 itu lebih kecil dari 6. Terus selanjutnya, apakah A sama dengan 2? Ternyata benar ya. Terus di sini, apakah A tidak sama dengan B? Ya benar juga ya, 2 tidak sama dengan 6. Nah, yang terakhir ini benar juga karena si nilai A-nya 2 itu lebih besar dari sama dengan 2 dan B-nya itu kurang dari 7. Benar ya, 6. Nah, variabel juga dapat didefinisikan oleh variabel-variabel lainnya. Kayak contohnya nih, tadi kan udah di nilai 6 dan 2 itu kan disimpan ke dalam variabel ini kan, B dan A. Terus hasil pertambahan B dengan A ini kita simpan lagi nih ke variabel yang namanya hasil gitu. Coba kita lihat. Nah, ketika kita panggil variabel hasil, hasilnya adalah 8. Sama ya kayak yang ini, A plus B gitu. Selanjutnya, variabel yang telah didefinisikan, yang telah terdefinisi dapat dilihat pada environment sebelah kanan. Yang ini, A, B, dan hasil. Ada ya, muncul ya di sini. Nah, terus kita juga bisa ngelihat pakai code namanya ls terus tanda kurung kayak gini. Coba kita lihat. Nah, sini juga sama ya. A, B, dan hasil. Di kolom di environment-nya juga A, B, dan hasil. Untuk menghapus variabel, kita menggunakan fungsi remove atau di sini rm. Rm dalam kurung variabel yang mau dihapus. Nah, kalau di sini kita coba hapus variabel hasil. Terus kita print nih. Nah, ternyata variabel hasil udah nggak ada karena udah kita hapus. Di sini juga di environment juga udah nggak kelihatan variabel hasilnya. Coba kita mau hapus variabel A. Nah, ini di environment udah hilang ya. Terus kalau kita print yang ini, A-nya juga hilang. Untuk menghapus semua variabel, kita bisa gunain code ini. Jadi kalau kita run, nah, variabelnya semuanya hilang. Maksudnya bukan hilang sih, apa ya, terhapus gitu. Jadi harus di run lagi nih kalau misalnya mau mengassign kembali, ya ini harus di run lagi yang A-nya, B-nya juga. Terus kalau misalnya kalian bingung untuk suatu fungsi di R, kalian bisa pakai code ini nih, tanda tanya terus RM. Misalnya kalian bingung RM itu fungsi apa sih gitu. Terus kalian bisa pakai code ini terus di run. Nah, ini akan muncul nih di sini di tab help. Ini udah lengkap banget. Ini ada deskripsinya, remove and RM itu apa, bisa digunakan untuk apa, terus
penggunaannya bagaimana, argumen-argumennya apa aja gitu. Terus juga di sini bahkan tuh ada contohnya dan bisa di-run juga, bisa dicoba run. Oke. Nah, oke, selanjutnya, oh ya, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Maaf Kak, bisa ulangi yang hapus variabel Kak? Oh, boleh, boleh, boleh. Jadi, nah kalau tadi kan aku udah ngapus semuanya nih, yang ini kan. Nah, coba aku ulang lagi ya. Udah ke-assign kan nih, udah terdefinisi kan kalau A itu nilainya 2 dan B itu nilainya 6. Terus aku mau hapus nih, mau hapus variabel A gitu. Ya udah aku ketik rm terus dalam kurung A, terus aku jalanin code-nya. Nah, terus aku print di sini. Nah, A-nya udah hilang kan. Terus di environment juga udah nggak kelihatan kan A-nya. Gitu. Gitu, Faisal. Oke, makasih Kak. Oke. Ada lagi kah yang ingin? Aku tunggu sampai 16.25. Kalau nggak ada yang tanyakan, nanti kita lanjut ke vektor. Oke, kayaknya udah nggak ada yang mau ditanyakan. Boleh lanjut ke vektor. Kayla. Oke, share screen. Screen. Sudah terlihat kan ya? Oke, sekarang bagian vektor. Jadi aku mau jelasin dulu bedanya vektor, faktor, sama list. Yang pertama itu vektor. Vektor itu biasanya buat data yang homogen. Jadi misalnya kalau datanya angka, kalau datanya numerik aja ya isi dari vektor tuh ya numerik aja. Nggak boleh dicampur-campur gitu loh. Terus kalau misalnya datanya kategori nih kayak apel, pisang, dan jeruk, itu datanya juga harus sama-sama kategorik gitu. Oke, selanjutnya ada faktor. Hai. Ya, yo, nggak kedengeran ya? Enggak, tadi masih enggak, tadi masih loading gitu. Sekarang udah kelihatan sih di gue. Oh, oke. Oke, sekarang ke faktor. Jadi kalau faktor itu datanya tuh lebih ke data kategorik. Kalau kayak misalnya kita nanti mau modelin jadi regresi linear dengan variabel itu variabel kategorik, biasanya ini pakai faktor gitu. Datanya kategorikal. Terus yang ketiga itu ada list. Jadi kalau list ini datanya bisa campur-campur. Kan kalau tadi vektor datanya harus seragam ya, harus kayak angka dengan angka. Terus kalau kategorik dengan kategorik, nah kalau di list ini bisa dengan data yang lebih kompleks gitu. Kita coba run, kita coba definisikan faktor vektor numerik. Jadi ini kita run, lalu karakter kita run ini. Terus misalnya kita mau akses elemen vektor yang pertama, pakai quotes ini hasil kita print elemen pertama. Bener kan elemen pertama dari vektor numerik itu adalah angka 1. Lalu kalau misalnya kita mau ngeprint gini, sebenarnya nggak usah pakai perintah print, kita cukup blok yang elemen pertama aja. Itu bisa. Sorry ya, aku putus ya. Tadi sampai mana? Coba di-share dulu. Oke. Tadi sampai vektor ya. Aku ulang lagi, ini Iya. vektor. Kita definisi, kita mau ngeprint.
elemen pertama dari vektor numerik yang pertama, kita klik ini, lalu kita print, lalu kita print, itu bakalan muncul, lalu bakal muncul, lalu bakal muncul elemen vektor yang pertama, yaitu angka 1. Nah, terus kalau kita mau ngeprint itu nggak usah pakai perintah print ini, sebenarnya kita cukup ngeblok elemen pertama ini, lalu kita run, itu juga bakal ngehasilin elemen pertama dari vektor numerik ini. Kita definisiin faktor. Faktor itu tadi yang isinya tuh variabel kategorik aja. Kita definisiin, kita run, kita print, isinya hilang satu kan, cuman jadi apel, jeruk, dan pisang. Maksud jadi tuh isinya tuh variabelnya tuh kayak satu jenis aja loh dari ini. Kan ini pisangnya ada dua ya. Tapi yang ke print tuh bener-bener yang yang apa ya, yang nggak berlaku duplikat gitu loh. Kalau udah didefinisiin dengan faktor. Terus yang ketiga list, list ini buat data yang gabungan yang bisa model numerik dan kategori. Kita print list, ini hasilnya. Nama Budi, umurnya 25, skornya ini. Oke, sekarang kita ke bagian kita bakal ngebuat data frame. Data frame, kita definisiin data frame pakai fungsi ini. Kita run. Wait, sorry, salah. Kita run ini semua. Terus kita panggil. Kita print. Ini jadinya. Sekarang kita bakalan ke eh, gimana caranya membaca data termasuk statistika deskriptif. Jadi kita pertama install package ini. Lalu kita panggil library-nya. Oke, sekarang kita bakal membaca data. Yang pertama kita, jadi tuh di R itu selain kita bisa ngeakses data dari Excel, dari sumber lain, dari sumber lain, kita juga bisa manggil data yang emang udah disediain sama Excel ya gitu. Nah, kita sekarang pakai manggil datanya itu namanya data iris. Kita panggil, sorry, kita ini. Nah, sekarang kita mau lihat data iris nih isinya gimana sih? Isi dari data iris itu kita ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa blok iris ya langsung. Itu dia bakalan outputnya tuh bakalan di konsol gitu. Nah, terus tapi kalau misalnya data kayak kalau di sini tuh terlalu apa ya, terlalu nyampur antara code yang di running dan data yang mau kita lihat, kita bisa pakai fungsi view dalam kurung iris. Ini dia nanti bakalan muncul di bagian sini. Dia munculnya juga bisa di scroll lebih enak sih kalau di sini. Terus kalau kita mau lihat informasi dan tipe datanya, kita bisa pakai fungsi string ini, str. Jadi ini isinya faktor with 3 levels tuh berarti variabel kategoriknya tuh ada 3, yaitu ada Setosa, versicolor, sama apa lagi nih, Virginica. Tuh. Nah, sekarang kan itu kalau data yang udah ada di fungsi R-nya, udah ada di software R-nya ya. Kan kalian kalau mau ngolah data itu bakalan lebih sering pakai data dari luar, dari eksternal itu. Nah, kalian bisa lewat Excel dan lewat Excel tuh bisa lewat CSV dan lewat yang namanya fungsi ini XLX gitu. Ini tuh bedanya itu CSV itu biasanya data Excel-nya nanti itu bakalan kolomnya tuh dibedainnya sama koma, titik koma, atau titik bisa. Di, jadi separatornya pas dibuka itu kayak bukan dalam bentuk Excel yang udah rapih, dipisah kolomnya gitu. Ini fungsi fungsi apa? Fungsi yang bisa ngebaca data eksternal kita.
Jadi itu path-nya itu dari mana sih? Ini. Jadi misalnya aku contohin, misalnya kita mau iniin data dari kita download datanya udah di-download, terus misalnya ada nggak ya data CCV? Nggak ada lagi, tapi gak apa-apa. Kita pakai data Excel aja. Kita pakai data Excel, misalnya data Excel ini, klik kanan dari file kalian. Habis itu kita pencet copy as path. Bentar, copy as path. Copy as path ini diklik, terus nanti kalian bakalan muncul ini. Copy as path di sini, jangan di running dulu, tapi kalian ganti simbol atau yang terbalik kayak ini dengan simbol atau yang sebenarnya. Jadi klik all. Nah, itu semuanya yang di sini kita copy lagi, kita hapus, kita kita mau baca Excel ya ini. Kita jangan lupa tanda petiknya, karena kalau nggak pakai tanda petik nanti nggak bisa di run. Kita kita load library read Excel, kita definisiin df Excel. Nah, kita panggil ini isi datanya gimana. Nah, ini kepanggil. Ini datanya, df Excel. Jadi gitu, buat CCV itu sama caranya, cuman kalau CCV nggak butuh library apa-apa deh kayaknya, kalau nggak salah. Oke, next kita bakal ke statistika deskriptif. Jadi kalian minggu depan bakalan, kalau nggak salah bakalan ada tugas visualisasi data, dan salah satu step sebelum visualisasi data, ataupun step sebelum ngolah data secara statistik pasti butuh yang namanya statistika deskriptif. Jadi kita definisiin lagi, tadi kan kita punya data iris ya, kita definisiin itu supaya menjadi data frame kita run, kita lihat dulu sekali lagi datanya itu apa, df samakan iris dan df, karena tadi kita udah definisiin. Oke, ini boleh ya. Terus kita cek dimensinya 150 dan 5. Apa sih dimensi itu? Kita lihat sekali lagi. Kan di sini 150 dan 5. 5 itu apa sih? 5 itu adalah kolom-kolom yang ada di data frame kita, yang ada di data kita. Nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom kan? Nah, 150 itu apa? 150 itu adalah jumlah baris dari data kita. Bentar, ini terlalu tadi ngacak. Ini, ya, ada 150 baris data. Jadi itu maksud dari dimensi. Oke, dimensi udah. Sekarang kita cek nama kolom tuh ada apa aja sih? Ada ini. Sesuaikan sama ada petal length, petal width, dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau ngeliat statistika deskriptif dari setiap kolom. Kita tuh pakai fungsi kayak gini. Jadi df simbol dolar dan nama kolom yang mau kita cek. Misalnya kita sekarang mau ngecek sepal length, meannya berapa, rata-ratanya berapa, mediannya berapa, terus sumasi dari itu berapa, sumasi dari satu kolomnya berapa, terus standar deviasi, variansi, terus jumlah baris 150 sesuaikan, terus standar errornya, dan kita mau ngeurutin satu kolom itu dari yang terkecil sampai yang terbesar sesuai sama data frame kita. Terus kita juga bisa ngecek nih nilai minimumnya berapa dan nilai maksimumnya berapa. Sesuaikan sama fungsi sort ini. Kita juga bisa kita juga bisa lihat range-nya berapa, atau range itu nilai tertinggi dari kolom sepal range dan nilai terendahnya itu ada berapa, di berapa range-nya. Ini. Nah, kalau kalau kita mau lihat yang kolom lain gimana? Tinggal diganti aja ininya jadi misalnya kita mau sepal width. Kita ganti width. Nah, kan sesuai sama gitu bisa. Jadi tinggal ganti nama kolomnya. Jadi setelah simbol dolar.
Nah, kalau ini summary itu lebih ke langsung semuanya, nggak perlu satu-satu gitu. Jadi ada ini median, mean, first quantile, third quantile gitu. Terus sekarang kita mau lihat modusnya. Modusnya adalah 5 dan 10. Berarti ini artinya tuh, kalau nggak salah, itu sama ya jumlahnya. Sekarang kita mau plot datanya. Biasanya kita perlu banget ngecek datanya tuh mendekati distribusi normal atau enggak supaya lebih bisa diolah sama banyak metode statistik lainnya. Tapi itu nanti sih. Ini datanya, ini lumayan mendekati distribusi normal sih. Itu. Atau kita juga bisa pakai fungsi describe. Dia langsung juga eh semuanya langsung keluar gitu outputnya. Di sini ada jumlah baris atau jumlah observasi, mean, standar deviasi, median, trimet. Trimet itu apa sih? Jadi trimet itu sebenarnya itu median di mana data-data yang outlier atau yang sangat di ujung-ujung apa? Di ujung-ujung grafik ini itu udah dibuang yang sangat outlier gitu loh. Jadi udah dibuang, biasanya ini tuh lebih robust gitu buat menghitung median. Kelihatan juga kan bedanya 5,8 dan 5,81. Sebenarnya nggak terlalu signifikan sih, tapi itu lebih robust aja. Terus kalau mat itu kalau nggak salah standar deviasi atau variansi gitu, tapi lebih robust. Dan sama juga itu yang outlier yang di ujung-ujung dari distribusi ini udah dibuang yang benar-benar outlier gitu. Jadi lebih robust gitu, lebih kuat. Terus nilai minimal, nilai maksimal, range, skew itu eh kemencengan dari suatu grafik. Kemencengan ini dari grafik distribusi normal gitu. Terus ada kurtosis. Kurtosis ini kalau nggak salah ngelaba puncaknya deh. Tapi tapi jarang dipakai juga sih. Terus ini SA itu standar error-nya. Oke, terus sekarang kita mau lihat dari langsung keseluruhan kolom dari data, kita bisa pakai summary ataupun describe. Ini langsung keluar semua kolomnya, tapi dia cuman sebenarnya enggak sih, sebenarnya dia juga buat ke data kategorik tuh keluar isi dari masing-masing levelnya itu atau dari masing-masing kategori itu ada berapa di dalam baris nih. Kan ini 50 50 50 berarti totalnya juga 150 ya sama. Oke. Terus habis itu kita juga bisa pakai fungsi eh describe. Describe ini fungsinya malah lebih lebih cocok dipakai buat variabel yang numerik sih. Kayak langsung keluar varians, jumlah jumlah observasi, mean, dan sebagainya, statistika deskriptifnya. Oke, paling itu aja sih. GetWD itu paling kalau nggak salah buat em, nyimpan ini ke nyimpan hasil output yang kita runin di R ini ke data kita gitu. Jadi ini path di file kita yang tadi kayak gini gitu. Kalau dicari ada gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Source datanya nanti dikasih ya. Kalau ada pertanyaan, boleh. Aku tunggu 1 menit ya. Siapa tahu ada yang mau nanya. Aku stop share.
Oke, karena nggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan, boleh banget di PC ke aku atau Shinta. Makasih atas partisipasinya. Rekordannya bakal